Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima. Alhamdulillah, segala puji hanyalah pantas milik Allah, Rabb yang masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara dunia. Teman-teman kita, keluarga-keluarga kita sudah pulang menghadap Allah, tetapi kita masih diizinkan oleh Allah mengisi hidup kita, mengumpulkan bekal-bekal pulang kita untuk besok menghadap Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang mempertemukan kita. Kami jauh dari Jakarta, belum pernah terbayang ada tempat di desa Sukodono, di jalan apa tadi ini? Kauman, Masya Allah, belum pernah terbayang. Allah yang mengirim kami, mempertemukan kita pada siang hari yang penuh kebahagiaan ini. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu dan para keluarga yang ada di sini kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta dan kuasa kita tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para kiai, para pimpinan pondok di masyarakat di sekitar sini, para asatid, para guru, para sesepuh, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurah-curahkan keberkahan yang berlimpah pada ketua takmir musolah kita, musolah Al-Ikhlas. Masya Allah, kaget ya, ini dapat proyek baru, ini proyek amal soleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat orang-orang bersujud, masjid atau disebut dengan musolah kalau di kita. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu Dr. Iin dan keluarga, Masya Allah, ini silaturahminya manjang, bersambung. Mudah-mudahan kita semua pun nanti beserta beliau bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami perjalanan dari Jakarta ke Jogja, dari Jogja ke Semarang, Semarang Demak, Demak kemudian nanti akan kembali lagi ke Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan kedatangan kami membawa keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang nantinya menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin tanya, siapa yang bisa jawab dikasih hadiah? Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota tercinta Mekah, beliau meninggalkan tempat kelahirannya, beliau kemudian berjalan kaki dari kejaran orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, beliau ke Madinah Al-Munawwarah, hijrah untuk memenuhi kecintaan masyarakat Madinah. Beliau diangkat menjadi kepala negara.
Sebelum beliau sampai Madinah, pertanyaan saya, apa yang dibangun Nabi pertama kali? Oh, ada yang tahu. Yang ngomong Masjid Kuba nanti dikasih dapat hadiah. Ya Ustaz. Sudah pernah ke Masjid Kuba? Alhamdulillah. Yang belum, saya doakan semuanya bisa nanti ke Masjid Kuba. Amin. Yang pertama kali menjadi pikiran Nabi kita, yang pertama kali menjadi beban hati Nabi kita, bukan membangun kantor, bukan membangun mall, bukan membangun pasar, bukan membangun rumahnya, tapi yang pertama kali yang dibangun adalah masjid. Hebat ya. Jadi yang dipikirkan pertama kali hijrah. Ya Bapak Ibu, kalau naik bis dengan kecepatan 120 km per jam, bisnya ngebut, Mekah Madinah itu sekitar 4 sampai 6 jam. Bayangkan kalau jalan kaki. Bayangkan jalan kaki dan tidak ada rest area. Tidak ada tempat berhenti makan. Tidak ada isi bensin. Panas, badai, hujan. Beliau berjalan kaki bersama sahabat tercinta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama kali beliau letakkan batu pertama adalah masjid. Ini udah benar. Harus begini. Memang pertama semuanya masjid. Mohon doanya Ustadz, para kiai, para asatid, para guru. Kami pun alhamdulillah baru membangun pesantren di tengah pusat kota Bintaro. Bapak Ibu, Bintaro itu di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Itu daerah mahal. Ada yang berwakaf tanah seperti tadi yang Ustadz sebutkan, ini tanahnya tanah wakaf. Ada yang berwakaf tanah. Yang pertama kali yang dibangun apa? Masjid. Masjid. Makanya Masjid Nabawi itu pusat sentralnya ibadah. Bahkan Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi, seperti sholat 1000 kali di Masjid Al-Ikhlas. Siapa yang kuat sholat 1000 kali? Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000. 1000 kali sholat di Masjid Al-Ikhlas cuma setara dengan 1 kali sholat di Masjid Nabi. Luar biasa. Barang siapa, wah ini lebih dahsyat lagi ya, barang siapa yang sholat di Masjid Al-Haram, saya doakan Bapak Ibu semuanya umroh haji, amin. Masya Allah. Siapa yang sholat di Masjid Al-Haram, maka setara dengan sholat 100.000 kali sholat di Masjid Al-Ikhlas. Siapa yang kuat sholat 100.000 kali? Untuk berapa? 1 kali sholat. Sebentar lagi kita zuhur. Nanti kita sholat zuhur. Sholat zuhurnya 100.000 zuhur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang kuat? Setara dengan, sama dengan 1 kali sholat duha, 1 kali sholat zuhur, 1 kali sholat wudhu di Masjid Al-Haram. Luar biasa. Bayangin Pak, kita sholat fardu berapa kali? 5. Berarti 5 kali 100.000. Bapak masuk masjid, sholat duha 100.000, sholat sunnah wudhu 100.000. Masya Allah. Apa yang membuat Nabi perhatian banget yang namanya masjid? Kenapa Nabi itu otaknya, hatinya yang dipikirkan masjid? Karena semua berawal dari masjid. Punten Bapak Ibu, ini ada tanah lagi ya? Ada tanah yang masih kosong? Nanti bismillah ya, kita bangun sekolah tahfiz di sebelah. Beres sekolah tahfiz, nanti bangun koperasi. Beres koperasi, nanti bangun apa lagi? Klinik. Sebelah klinik nanti dibangun sekolah TPA. Ini nanti satu kawasan. Masya Allah, ini kawasan besar. Bapak Ibu yang disayang Allah, di Jakarta ada yang namanya Masjid Al-Azhar. Pernah dengar?
Itu awalnya masjid, sekarang punya kampus, sekarang punya rumah sakit. Saya itu pertama kalau ke Semarang, saya selalu ke Pak Hasan Toha, tokohnya Semarang, yang punya percetakan Quran, Toha Putra. Insya Allah nanti mau ketemu ke sana. Beliau itu juga pesan, ini masjid pertama kali dibangun itu akan mendatangkan keberkahan. Kenapa? Nanti mulai anak-anak suka ke masjid, bapak-bapaknya sholat di masjid, ibu-ibunya juga meramaikan masjid. Lama-kelamaan apa? Ada kajian di masjid, tadarus Quran. Mulai tadarus Quran, mulai lagi nanti belajar apa? Belajar fikih puasa, belajar fikih sholat. Selesai, belum, nanti ibu-ibunya ada pengajian, nanti anak-anaknya ada pengajian. Ini lama-lama tempatnya makin besar, makin besar, makin besar. Kenapa? Jamaahnya udah nggak muat. Itulah masjid. Makanya masjid Allah itu ada energi, Pak. Jangan main-main sama masjid. Masjid itu ada energi. Energi apa? Berkah. Apa itu berkah? Kita sering ngomong ya, berkah, berkah, berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Bertambah-tambahnya kebaikan. Punya istri makin baik, punya cucu makin baik, punya anak, anaknya baik semua, punya rumah, rumahnya baik, punya keluarga, keluarga tambah baik, punya bisnis, punya sawah, sawahnya makin baik. Itu namanya berkah. Jadi semua sumber berkah, energi pertama masjid. Ini energi pertama, dan energi pertama itu sudah kita mulai. Berarti kita sekarang sudah memulai inti dari keberkahan. Yang kedua, setelah kita membangun masjid, nggak kebetulan, Pak, nggak kebetulan Bu Dokter Iin ngundang kita ke sini, nggak kebetulan. Kenapa? Sebentar lagi kita akan berhadapan dengan bulan berlimpah berkah. Ramadan Mubarak, Ramadan berlimpah berkah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Tuh lihat Qurannya, menyedihkan. Ke depan nggak boleh. Bismillah, ini karena ada nama cinta Quran, nanti kami merasa bertanggung jawab untuk menyediakan Quran yang bagus. Amin. Guru-guru Quran yang bisa mendidik Bapak Ibu tentang Quran di sini. Amin. Bapak Ibu sudah dengar kabar Indonesia itu muslim terbesar di dunia. Jadi muslim terbesar di dunia itu bukan Saudi, bukan. Muslim terbesar di dunia itu bukan Afrika, bukan. Muslim terbesar di seluruh dunia Indonesia. Yang paling banyak siapa sholatnya? Indonesia. Yang paling banyak sholawat? Indonesia. Yang paling banyak haji? Indonesia. Yang paling banyak umroh? Yang paling banyak korupsi? Kenapa banyak sholat? Kenapa banyak baca Quran? Kenapa banyak berangkat haji? Tapi banyak korupsi. Korupsi dana pesantren, korupsi dana haji, korupsi dana umroh. Kenapa? Ada yang salah ternyata di Indonesia. Sudah dengar kabarnya? 100 juta lebih orang Indonesia ternyata nggak bisa baca Quran, Bu. Mohon maaf Bapak, saya nggak akan ngetes satu-satu. Saya nggak akan ngetes satu-satu. Tapi saya yakin banyak saudara-saudara kita di sekitar sini yang belum bisa baca. Jujur, jujur, bisa ndak? 100 juta rakyat Indonesia. Indonesia penduduknya 250 juta. Setengahnya tidak bisa baca Quran. Jadi kalau baca Latin, Qurannya digunting, ditempel di pintu untuk ngusir jin. Qurannya digunting, dibakar untuk diminum supaya
hafal Quran. Qurannya ditempel di sini, di tasik kalung. Untuk apa anak-anaknya? Jimat. Padahal Al-Quran itu diturunkan Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, untuk membedakan baik, buruk, benar, dan salah. Jadi sebentar lagi kita bulan Quran, bulan Ramadan. Ini pemandangan masjid. Kasihan yang sudah donasi di masjid ini, kasihan yang sudah wakaf di masjid ini. Kalau masjid ini nggak dipakai khataman Quran, dindingnya udah cantik, atapnya masya Allah, itu kubahnya Allah. Berarti PR kita yang kedua apa? Membangunnya sudah, bagaimana masjid ini dihidupkan Qurannya. Satu, membaca Quran. Dua, mengajarkan Quran. Tiga, mempelajari Quran. Empat, menghafalkan Quran. Bismillah, mohon doanya Bapak Ibu. Kalau memang di sini masih ada lahan, nanti insya Allah kami pun akan ikut membantu dibangunnya di sini rumah-rumah tahfiz penghafal Quran. Setuju? Setuju. Nanti anak-anaknya kecil-kecil setoran hafalan, hafal 30 juz. Bapaknya? Enggak. Ya, seneng ya Pak? Punya anak hafal Quran. Bapak, kalau ibu dan bapak punya anak penghafal Quran, meninggal dunia, kita di neraka jahanam, nauzubillah min zalik, anaknya di surga, Allah minta agar anak ini memanggil orang tuanya masuk dalam surganya Allah. Bukan cuma dipanggil, tapi apa? Orang tuanya dipakaikan mahkota cahaya di surga. Sudahlah surga, mahkota cahaya. Dan itu dipakaikan oleh anak-anak para penghafal Quran, anak kandung kita sendiri. Bismillah ya, ini langkah pertama yang sudah bagus. Langkah yang kedua apa tadi? Al-Quran, jangan lupa. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Bayangkan Pak, nanti Bapak Ibu baca satu huruf Al-Quran, alif, lam, mim, pahalanya 30. Alif 10 pahalanya, lam 10 pahalanya, mim 10 pahalanya. Orang yang rajin baca Quran, rumah tangganya sakinah, rumah tangganya tentrem, rumah tangganya berkah, anak-anaknya soleh, solihah. Tuh lihat, soleh, enak ya Pak. Pilih mana? Rumah tangganya tentrem, duitnya banyak, atau rumah tangga nggak tentrem, nggak ada duit? Kok ketawa? Pilih mana? Rumah tangga tentrem, duitnya banyak, itu syaratnya apa? Dekat-dekat dengan Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini diturunkan Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Azan ya, Masya Allah. Kita berhenti dulu sebentar, karena sudah azan, adabnya kita harus mendengarkan. Bismillah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi tahapan pertama sudah kita mulai. Apa itu? Membangun masjid. Siapa contohnya? Nabi Rasulullah SAW. Contoh terbaik. Tahapan kedua, masjid itu tidak boleh kosong. Bukan cuma tempat sholat, tapi masjid harus jadi tempat dimuliakannya Al-Quran. Bertepatan dengan bulan Ramadan ini, maka kita harus menghidupkan Quran di masjid ini. Apa saja? Membacanya. Apalagi? Mempelajarinya. Apalagi? Mengajarkannya. Apalagi? Menghafalkannya. Apalagi? Mentadaburinya, memahaminya. Kan setiap ayat, tadi seperti Ustadz jelasin, itu namanya tadabur. Satu ayat dijelasin satu-satu. Masya Allah Ustaz. Ya, itu Pak, Bu, kalau nanti kita dijelasin satu ayat satu, itu ketagihan ikut kajian Al-Quran. Cobain, beneran. Awalnya kita nggak biasa, tapi begitu nanti satu ayat satu dipelajari, diajarkan, ditadaburi, nggak mau pulang dari masjid.
pinginnya tinggal di masjid. Kenapa? Karena ayat-ayat tadabbur itu kalimat-kalimat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apalagi mengamalkannya, dan yang terakhir memperjuangkannya. Maka bulan Ramadan hanya tinggal 2 hari lagi. Ayo kita persiapkan. Alhamdulillah masjidnya sudah jadi, sudah nyaman, tinggal sarana Quran dan guru Qurannya. Insya Allah saya yakin di sini banyak guru-guru. Nanti kalau memang kurang, kami siap bantu dari Jakarta. Ya, apakah bantu prasarananya? Apakah bantu kirim ustadz-ustadz muda yang hafal, yang Qurannya bagus-bagus, kita utus ke sini? Bisa. Ya, untuk apa? Menghidupkan dakwah di masyarakat di sekitar sini. Saya tadi semobil sama Ibu Dr. Iin, saya bilang, Bu, saya rindu banget ngisi pengajian tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Karena di Jakarta, Ustadz, bosen tiap hari ngeliatin gedung, tiap hari ngeliatin layar TV, tiap hari ngeliatin apa? Orang. Di sini apa? Ngeliat sawah. Itu ngeliat sawah rasanya pingin ke sana. Maklum orang kota nggak pernah ke sini. Itu langsung saya bilang, saya suka belut. Itu langsung saya bilang tadi sama istri, wah ini mie banyak belutnya. Kenapa? Nggak pernah lihat sawah. Karena di sana udah hampir nggak ada sawah. Nggak ada yang namanya tutut. Apa tuh tutut? Kalau di sini apa namanya? Keong sawah. Kalau di sana itu Masya Allah, makanan elit, Pak. Di sini dibuang-buang. Kalau di sana direbus, itu Masya Allah proteinnya tinggi. Ya, tutut. Ya. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah mempersiapkan Quran untuk Ramadan? Yang ketiga, pesan saya di waktu yang singkat ini, jangan sampai berantem mengelola masjid. Pernah nggak dengar kabar pengelola masjid berantem? Sering tuh. Kenapa? Yang satu bilang ini yang benar, yang satu bilang begini yang benar. Yang kopiah hitam nggak mau sama kopiah putih, yang kopiah putih nggak mau sama yang pakai celana, maunya pakai sarung. Yang sarung nggak mau diimamin kalau imamnya pakai celana panjang. Allahu Akbar. Yang satu pakai kunut. Gara-gara yang satu kunut, yang satu bilang besok kita bangun masjid di situ lagi. Berantem, Pak. Saya pesan, alhamdulillah, saya sudah meresmikan lebih dari 200 masjid. Selalu pengalamannya sama. Umat Islam itu mudah sekali diadu domba. Hanya gara-gara perbedaan, apakah basmalahnya disirkan atau dizoharkan, berantem. Apakah keropaknya pakai kayu atau pakai besi, berantem. Allahu Akbar. Karena kasihan nanti yang sudah membangun masjid, masjidnya sudah cantik, tapi pengurusnya cakar-cakaran. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat. Masjidnya sudah ada, guru-gurunya sudah ada, kita tinggal duduk manis di tempat ini. Dan saya insya Allah ikut. Mulai dari hari ini saya ikut perhatian kepada masjid ini. Apa yang nanti dibutuhkan, kami dengan senang hati akan ikut membantu. Insya Allah, bukan hanya untuk masjidnya, untuk warga sekitarnya. Ya, salah satunya langsung saja, insya Allah saya akan ngadakan pelatihan bisa baca Quran gratis buat warga di sini. Mau berapa, Pak? Mau 1000 orang? Mau 100 orang? Mau 20.000 orang? Boleh, kami akan kirim gurunya ke sini, dan insya Allah nggak usah dipikirin biayanya. Bahkan bukan cuma nggak usah dipikirin biayanya, kami yang akan bantu nanti. Ya, Qurannya dikasih, mukenahnya dikasih, ya, apalagi sembakonya juga dikasih. Jadi semua orang nanti hatinya akan terpaut dengan masjid. Dan akhir Nabi SAW katakan, ada 7 orang, awas, yang akan mendapat naungan Allah. Ini panas nggak di luar, Pak? Panas ya? Kenapa kita enak di sini? Ada naungan. Nanti di hari kiamat, matahari itu ditaruh di atas 1 jengkal. Mereka keringatnya sampai ke telinga, saking panasnya.
ada orang yang tidak merasakan panas matahari itu. Ada 7 golongan. Salah satunya Bapak Ibu yang hadir hari ini. Siapa mereka? Amin. Siapa mereka? Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, suka dengan masjid, betah duduk di masjid, suka lama-lama tadarus Quran di masjid. Mereka adalah orang-orang yang kata Nabi, 1 dari 7 orang yang akan dapat naungan Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang cinta dengan masjid. Semoga para donatur, para wakif yang berwakaf untuk tempat ini, Allah jadikan mereka mendapatkan naungan di saat tidak ada hari pertolongan kecuali pertolongan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kepada para guru, para asatid, para kiai masyarakat di sini. Insya Allah silaturahmi kita nggak putus. Ini adalah awalan, batu ini adalah awalan, dan insya Allah silaturahmi kita akan terus diperpanjang dan kita akan menjadi orang-orang yang bersaudara karena iman dan Islam. Bersaudara bukan karena proyek, bersaudara bukan karena bisnis, bersaudara karena Allah yang mempersaudarakan dan menyatukan hati kita, Rasul yang mencontohkan kepada kita. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kami tadi terlambat karena banyak kendala-kendala teknis tadi di jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.